Wow. Terus pegang pundak teman kalian masing-masing. Sambil disebut ya. Hai temanku tersayang. Ikuti kata-kata Bu Lili. Yuk 1, 2, 3. Hai temanku tersayang. Bersini. Hai temanku tersayang. Ikutilah pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Jika tidak, cubit saya sesukamu. Oke, gantian. Hai temanku tersayang. Ikutilah pembelajaran hari ini yang penuh semangat. Jika tidak, saya cubit. Apa? Ya, boleh duduk semuanya. Oke, mengulang pembelajaran sebelumnya ya. Ada yang masih ingat belajar apa sebelum ini? Beda apa? Apa Mas Mat? Apa? Ada yang tahu? Sebelum ini belajar apa kita? Pintar. Sebelumnya kita kan belajar tentang beda potensial listrik. Nah, dan penerapannya. Nah, kita ulas lagi ya supaya lebih pintar. Bisa jadi Pak Habibie, bisa jadi Pak Jokowi, bisa jadi Ibu Susi. Kita ulas lagi pembelajarannya. Nah, beda potensial rumusnya apa? Ada yang tahu? Nah, V itu apa? Beda potensial. Satuannya? W itu apa? Satuannya? Terus I. Satuannya? Kok? Kalau itu apa? I atau muatan listrik. Nah, muatan listrik satuannya volt. Ayo buka bukunya halaman 80. Berapa? 80. Ya, buka bukunya. Dan buka juga catatan kalian. Nah, udah ya, tadi udah kita persamaan beda potensial. Nah, di sini kemarin kan kita baru sebentar ya. Nah, dalam beda listrik statis kan kemarin kita belajar listrik statis, kemudian beda potensial ya. Nah, beda potensial itu berada di listrik statis. Listrik statis itu dalam kehidupan sehari-hari bisa diterapkan. Nah, penerapan listrik statis itu bisa juga ada di saraf tubuh kita. Kalian pernah kejedot? Nah, kayak keseru kan? Ya. Nah, itu salah satu gejala listrik yang ada di tubuh kita. Nah, kalau kejedot kepalanya kayak listrik enggak jadi apa? Jadi hilang ingatan. Enggak, kalau kira-kira Nah, kemudian ada hewan penghasil listrik. Belum listrik. Yang boleh dicatat penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Tadi pertama apa? Saraf. Ya, saraf pada tubuh kita. Ya, tulis di buku tulis masing-masing penerapan listrik statis. Tadi yang pertama saraf yang ada di tubuh kita. Kemudian yang kedua ada belut listrik. Siapa yang mau mencari belut listrik? Rob, cari Rob di laut Rob. Ya, boleh. Kemudian habis belut listrik ada lele listrik.
penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada pengecekan mobil. Nah, pengecekan mobil juga butuh listrik nih, agar catnya juga tersebar secara menyeluruh, nggak belok-belok. Ya, kemudian ada mesin fotokopi. Ya, penerapannya. Oke. Oke ya. Oke ya, udah tahu semua. Ayo dibaca bukunya bareng-bareng. Penerapan listrik statis ada apa aja? Pertama, ya, saraf pada tubuh kita. Kedua, listrik. Tiga, listrik. Keempat, tanpa listrik. Terus dalam teknologi kehidupan sehari-hari tadi ada pengecekan mobil, mesin fotokopi. Oke, udah tahu semuanya? Sudah. Lanjut. Nah, habis kita belajar tentang listrik statis dan penerapannya, selanjutnya kita akan belajar listrik dinamis. Oke? Ditulis di bukunya judul listrik dinamis. Nah, oke. Hari ini tujuan pembelajaran kita apa aja sih? Nah, ada dua, yaitu melalui kegiatan literasi, peserta didik dapat menjelaskan konsep arus listrik. Yang kedua, ini nggak usah ditulis apa-apa. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat mengaplikasikan rumus arus listrik. Nah, iya, dalam kehidupan sehari-hari kalian pernah nyetekin listrik nggak? Stop mata biar lampunya nyala. Nah, itu termasuk penerapan listrik dinamis. Tuh. Kalau di-on-kan, lampu akan menyala. Kalau di-off-kan, akan mati. Nah, mengapa lampu di rumah menyala saat saklar dinyalakan? Cek bahwa kenapa? Ada yang tahu? Ya, pintar, ada listriknya lagi. Ada yang tahu? Ya, nah ini udah ada penjelasannya. Lampu di rumah dapat menyala ketika kita nyalakan listrik itu karena adanya sumber listrik. Kan kita tahu ya, itu dari PLN kan biasanya mana? Ya, dari PLN di sini ya. Itu sumber listriknya kan dari situ. Kemudian menghasilkan listrik yang banyak tuh dialirkan ke rumah-rumah lewat kabel. Pintar lewat kabel. Nah, ketika saklar ditekan rangkaian listrik menjadi tertutup. Nah, kan kabel itu diceklekin, jadi kabelnya tertutup, kemudian bisa mengalirkan listrik. Nah, jika saklar dimatikan, rangkaian tersebut juga akan mati. Yang tadi ada kabel, kalau di stop kontak kecelakaan listrik kan ada bunyi ya, kan? Nah, itu berarti rangkaiannya menjadi tertutup, sehingga listriknya itu bisa mengalir ke kabel-kabel yang mau ke lampu itu, jadi nyala. Oke, kalau dimatiin kan ke bawah mati, jadinya saklarnya terbuka sehingga tidak bisa mengalirkan listrik ke kabel yang mau ke lampu. Itu maksud kan? Ya. Selanjutnya ada ini ada. Nah, ini termasuk contoh listrik dinamis ya. Ini contohnya. Ibu jelaskan ya. Ini misal baterai ini adalah sebuah tuh baterai yang hitam sama kuning. Itu ibaratnya dari PLN. Ibaratnya ya, misalkan baterai itu adalah
Mana contohnya lihat. Listrik dinamis. Miringnya sampai 100 jam. Emang gak susah. Masih gak nulis? Dicatat. Nah, listrik dinamis. Catat Pak. Ya betul, kan pintu. Saya tuh. Oke ya, lanjut ya. Kemudian ada, nah, pada listrik dinamis kita akan belajar tentang arus listrik. Nah, di sini siapa yang menang setrum? Saya. Rasanya gimana Mbak? Mantap. Ada yang kesetrum sampai melengkung nggak? Saya. Ya. Ya, ini apa? Itu lampu bawah. Belakangnya ada itu kabel terus itu. Oh, kabelnya besar. Kecil tapi keluar. Oh, kan kelupas ya maksudnya ya. Nah, itu karena kabel itu mengalirkan listrik. Jadi kita bisa tersambung. Karena terkelupas, nah, kan ada biasanya itu termasuk lembaga itu termasuk sesuatu yang bisa menghantarkan listrik dalam rangkaian elektronik. Nah, yuk kita baca bareng-bareng pengertian arus listrik. 1, 2, 3. Pengertian listrik yang mengalir melalui suatu bagian elektronik. Pengertian arus listrik adalah aliran muatan listrik yang mengalir melalui suatu penghantar listrik dalam rangkaian elektronik. Yang penghantar listrik itu bisa berupa kabel, kemudian elektron akan bergerak dari titik dengan potensial yang lebih tinggi ke potensial yang lebih rendah. Muatan listrikan itu mengalir lewat suatu penghantar ya. Kalau nggak ada penghantar, listrik bisa pindah nggak? Tidak. Sudah ya? Ya. Nah, penghantar listrik itu ada 3 jenisnya. Ada apa aja? Konduktor, isolator, sama semikonduktor. Ya, penghantar listrik itu misal dari PLN ke rumah-rumah kalian itu pakai apa sih? Itu jenis-jenis bahannya yang bisa digunakan. Ada konduktor, isolator, semikonduktor. Konduktor itu yang dapat menghantarkan listrik dengan baik. Contohnya apa? Logam, terus kaca. Ya, kan? Tembakau. Tembakau. Oh, itu bukan listrik ya. Kemudian isolator. Kalau isolator yaitu bahan penghantar listrik yang menghantarkan listrik dengan baik, tetapi tidak tadi kan yang konduktor itu yang sangat pro. Nah, isolator ini yang agak-agak ya. Yang tidak bisa. Konduktor yang bisa. Isolator itu yang nggak bisa. Sampai sekarang nggak bisa. Nggak bisa. Nah, kalau yang nggak bisa nganterin listrik itu apa aja? Parafin, porselin, terus ebonin, terus semikonduktor. Kalau semikonduktor itu bisa menghantarkan listrik, juga bisa tidak menghantarkan listrik atau tengah-tengah lain ya. Tengah-tengah aja.
bahan yang dapat berfungsi sebagai konduktor pada suhu tinggi. Tuh, bisa di suhu tinggi dia bisa menghantar listrik, kipas suhu rendah dia nggak bisa. Itu apa sih? Contohnya adalah silikon atau germanium. Oke? Ditulis ya. Ini punya guru kelas nggak? Iya. Nanti ibu boleh bertanya, ini boleh disebarkan. Oke, lanjut aja ya. Nah, ingat-ingat, konduk berarti yang bisa menghantarkan listrik. Isolator, isolasi, nggak boleh. Tidak bisa menghantarkan listrik. Semi, berarti di tengah-tengah. Di suhu panas itu bisa, di suhu rendah itu tidak. Nah, tadi kita kan belajar tentang arus listrik. Arus listrik itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, nih contohnya nih, ibu contohin ada suatu bola. Di sini positif, 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 positif. Nah, terus ini ada bola yang kedua. Isinya muatan negatif, 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 negatif. Nah, listrik itu mau mengalirnya kemana sih? Dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri? Kanan. Kiri ke kanan. Ya, betul. Kiri ke kanan. Kanan, kiri ke kanan. Karena apa? Ada yang tahu? Nah, karena ini bola yang ke satu ini memuat potensial yang lebih tinggi. Kemudian yang ini potensial yang lebih rendah. Makanya kalau kalian misal ada stop kontak, terus dari kalian masuk, karena potensial yang di stop kontak itu lebih tinggi, listriknya mengalir ke tubuh kalian, kalian merasa tersak. Itu ya. Nah, alat untuk mengukur kuat arus. Ada yang tahu apa namanya? Wah, ayo, tunjuk tangan. Megong. Ada yang tahu? Namanya amperemeter. Amperemeter. Ya. Alat untuk mengukur kuat arus disebut amperemeter. Oke, ini udah ya, jam istirahat ya. Iya. Oke, untuk itu ibu cukupkan dulu untuk jam keempat ini. Nanti kita dilanjutkan ke jam 5. Istirahat. Balik langsung ke sini ya. Ya. Untuk waktunya di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk absen dari kelas 9B ada yang tidak berangkat? Siapa tadi Mas? Lakban. Oh, Mario lagi. Ya. Itu ada yang tahu kenapa? Ya, lihat.
Arus listrik potensial yang tinggi, potensial yang potensial yang lebih tinggi. Sudah ya? Digambar boleh, gambarin bola, bentuk elektron, bola satu. Tadi alat untuk mengukur arus listrik apa namanya? Ampermeter. Ya. Cowok-cowok udah tahu? Apa alat untuk mengukur kuat arus? Ampermeter. Ini alatnya ya. Ya. Ini dari sini. Oke, selanjutnya ada persamaan kuat arus. Kuat arus persamaannya I atau kuat arus yang satuannya ampere sama dengan I per T. I itu muatan listrik, satuannya apa? Kolom. Kemudian T itu waktu. Satuannya sekon atau detik. Jam pertama tadi nggak ikut saya. I sama dengan I per Belum T. print. I itu kuat arus listrik, I adalah muatan, T adalah waktu. Semalam. Tidak. Sebelum secara matematik Ya, nanti kita ditanyakan. Ada contoh soal tentang kuat arus listrik. Ayo kita baca bersama-sama. Soalnya 1, 2, 3. Sebuah arus listrik melewati. Ayo dong. 1, 2, 3. Sebuah arus listrik melewati sebuah hambatan dalam suatu rangkaian dengan besar arus listrik adalah 40
per T. Jadi kalau kita mencari I, maka hurufnya I per T. Pakai segitiga rumus ya. Segitiga rumus I sama dengan I per T. Jadi kalau kita mencari I, rumusnya I kali T. Ya, jadi kawan mencari muatan string I sama dengan I per T. Saya titip tugas tak kesana Berarti mencari I T. Itu ya. Ya, sama kan? Masukkan I-nya berapa? 4,0. Nah kan karena koma berada di belakang 4, jadi ini dibuang bisa kan? Ya bisa ya, tulis saja 4 dikali 10. Jadi berapa? 40. Ya, 40 muatan listrik satuannya apa? Ya. Oke. Boleh ditulis dulu sudah. Ya. Ini contoh soal 1. Kemudian ada contoh soal yang kedua. Ayo kerjakan bareng-bareng. Dibaca soalnya terlebih dahulu. 1, 2, 3. Sebuah arus listrik melewati sebuah hambatan dalam suatu rangkaian dengan besar arus 2,0 ampere dan besar muatan listrik sebesar 40 ohm. Berapakah waktu yang diperlukan? Nah, diketahuinya apa aja anak-anak? I berapa I? 2,0 ampere. Kemudian yang kedua diketahui apa? I itu apa? Muatan. Muatannya berapa? 40 kolom. Yang ditanya apa? T adalah waktu. Jawab. Jadi rumusnya gimana? Rumus awal I sama dengan I per T. Nah, kalau mencari waktu jadi sama dengan I per I. Dimasukkan ya. I-nya 40 dibagi 2. Karena di belakang koma 0 jadi bisa dicopet. Bagi 2, 40 dibagi 2. Sama kan? Ya. Udah? Iya. Kalau udah berdiri coba. Berdiri dulu ya. Nanti deh. Biar gak ngantuk. Mudah-mudahan
Nanti kalau Bu Lili bilang gini dulu ya. Nanti kalau Bu Lili bilang IPA, nanti kalian jawab ya. 9B, la la la, ye ye ye, la la la, ye ye. Jawab gitu ya. Ya. Ini kali. Wah, ini loh. Nanti kamu depan aja deh. Oke. Fokus semuanya ke depan. Pelajaran IPA 9B. 9B. Udah ini bilang IPA 9B. 9B. Lala, ye, la la la, ye. Jos. Ya. Pakai jempol. Ingat ya. Yuk. IPA 9B. 9B. Nanti kalau cowok belum semangat, belum saya kasih dulu. Oke, cowok harus semangat juga ya. Yuk, IPA 9B. 9B. Sekali lagi, IPA 9B. 9B. Nah, itu Lili punya hadiah buat kalian. Aku gampang. Ya, kalian selesai. Nah, kalian mengerjakan bersama-sama. Satu kelompok ini ya, satu meja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dikerjakan di lembar jawab ini, dituliskan namanya siapa saja, kelas, Ibu kasih waktu 15 menit. Ya, 15 menit dikerjakan secara rutin. Diketahui, ditanya, jawab dan disimpulkan. Kalian sudah bisa dikerjakannya secara rutin, biar rapi, jelas ya. Ayo. Bu, ini kan Jangan lupa secara rutin diketahuinya apa aja, ditanya jawab. Alirannya kan tertutup, jadi bisa lewat. Kalau bisa di off, kan jadi dibuka dari sakur yang dibuka. Jadi nggak bisa ya. Kayaknya ini ada ya. Udah pada selesai ya. Yang mau dengan senang hati mana persatu? Jelaskan. Siapa yang mau menjawab satu persatu? Siapa? Raffi. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 7. Tanggal 7
Anissa dari perwakilan kelompok depan. Jadi kalian berdiri aja. Suaranya lagi sekali. Bagian yang keras Mbak. Ada teman-temannya sini. Yang keras. Saya Melita. Jelaskan teman-teman soalnya dulu berdasarkan. Bagaimana harus listrik dengan karena harus listrik dari sekarang melewati kami. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Kelompok 1. Kenapa lampu di rumah bisa dinyalakan saat saklar di on kan? Karena rangkaiannya kan bisa ditutup. Nah, kemudian aliran listriknya bisa ke lampu. Jadi lampunya bisa nyala. Oke. Nomor 2, siapa yang mau maju menjelaskan nomor 2? Saya tahu. Ini Aku sih. Kalau ada bagi itu kok. Saya Tadi dulu Mbak Seri yang bisa tolong jelaskan ke teman-teman. Halo teman-teman. Hai. Oke. Jadi semua kelompok apakah setuju dengan jawaban Mbak Seril? Yang mau jelaskan Mbak Seril. Nah, pada soal nomor 2 diketahui I-nya sama dengan 4,0 ampere. Nah, yang I-nya sama dengan 80 volt. Nah, ditanya apa? Ditanya waktu. Waktu. Bukan. Iya. Nah, waktu sama dengan rumusnya I per I. Nah, di sini I tinggal dimasukin. I-nya 80 volt dan 4,0 kan ini benar. Nah, di sininya 4. Jadi 80 dibagi 4 sama dengan 20 skor. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Kasih Mbak Seri. Sekarang Mbak Seri. Ayo
sama dengan Ya. I-nya dimasukin 300. Ini dijelaskan dulu. I-nya 300. Kemudian dibagi waktu. Waktu